Selamat berjumpa kembali bersama saya Giri Firmansyah dalam perkuliahan topik dalam mobile application untuk sesi kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai strategic guide to enterprise mobility. Jadi introduction the mobile enterprise, bagaimana next era of computing, build of previous era, fundamentally different, di mana adanya consumerization of IT, dan BIOD, bring your own device, alter the relationship with your customer. Jadi kalau kita lihat perkembangannya dari mulai mainframe, ada gambar di situ mainframe, kemudian juga ada personal computer. Dari personal computer itu semua terhubung ke internet dan adanya mobile. Situlah perkembangannya teknologi, bagaimana teknologi dimanfaatkan oleh enterprise. Kemudian by definition business value, jadi di sini bagaimana teknologi digunakan untuk enterprise, business to enterprise, dan business to consumer. Pertama, teknologi itu dalam koridor business to enterprise akan meningkatkan produktivitas pekerja, kemudian juga meningkatkan claim processing. Saya bacakan saja. Increase revenue through sales engagement, extend existing application to mobile worker and customer, increase employee responsiveness and decision making speed, resolve internal IT issue faster, reduce personal costs. Jadi pemanfaatan teknologi di sini akan meningkatkan produktivitas dari pekerja buat enterprise-nya. Kemudian juga dampaknya adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan karena adanya sales engagement. Kemudian juga di situ akan meningkatkan responsif dari karyawan tadi, sehingga pengambilan keputusannya bisa diambil secara cepat. Banyak hal-hal, termasuk yang terakhir adalah reduce personal cost. Jadi cost-nya bisa diminimize, sehingga cost personal diminimize, maka organisasi mendapatkan atau enterprise bisa mendapatkan revenue. Kemudian untuk business value dari business to customer adalah pertama, customer improve customer satisfaction, deeper customer engagement and loyalty, drive increased sales through personalized offer, customer service, competitive differentiation, improve brand perception, deeper insight into customer buying behavior for upsell and cross-sell, improve in-store experience with mobile concierge services. Jadi dengan pemanfaatan teknologi tadi bagi customer itu akan meningkatkan kepuasan. Dengan customer puas, maka customer engagement dan loyalitas bisa ditingkatkan. Dengan kepuasan dan engagement customer, maka mendorong meningkatkan penjualan berikutnya lagi. Banyak sekali pemanfaatan teknologi yang akan bermanfaat baik untuk enterprise maupun untuk customer tadi. Tantangan dari mobile sendiri pada saat dimanfaatkan untuk enterprise adalah higher expectation of user experience and quality. Jadi dengan banyaknya pengguna, beragamnya pengguna, di situ tuntutan bagi UI UX mobile menjadi tinggi. Ada orang yang sangat paham ataupun kita sebut sebagai gadgeter misalnya. Dengan UI UX yang sederhana pun juga dia mampu untuk mengoperasikan perangkat tadi. Ada orang yang kita sering sebut sebagai gaptek, gagap teknologi,
butuh UI UX yang clear misalnya. Disitulah mobile challenging-nya. Kemudian highly fragmented set of mobile device and platform lacking portability. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini banyak sekali perangkat mobile sehingga pada saat kita membuat sebuah sistem kita harus bisa beradaptasi di berbagai jenis perangkat tadi. Dengan beragamnya perangkat tadi, maka testing and deployment become a major challenging. Anda bayangkan kita mundur 3 tahun ke belakang, ada perangkat dari Nokia dengan OS Symbian, ada Android, ada iOS, banyak sekali atau beragam sekali. Mohon maaf. Jadi tantangan sekali untuk kita deployment perangkat tadi. Mobile landscape evolve as much faster pace requiring more frequent update. Jadi dengan beragamnya perangkat tadi, dengan cepatnya pertumbuhan perangkat tadi, maka kita membutuhkan update secara terus-menerus dari sistem yang kita bangun tadi. Tantangannya apa? Pada saat semua sudah terimplementasi adalah tadi mobile security and management menjadi hal utama. Kemudian threat data loss protection, pada saat ada ancaman kemudian terjadinya penetrasi sehingga data kita hilang, DLP lah gitu. Jadi mobile security itu menjadi isu. New engagement model, pada saat model baru maka kita harus bersiap-siap lagi. Jadi bisa kita bayangkan, Anda lihat di iklan saja, rilis operating system mobile itu dalam setahun berapa kali. Rilis perangkat dengan serba kecanggihannya dalam setahun berapa kali. Nah, bisa Anda bayangkan kalau kita sebagai pembuat sistem, maka kita harus selalu beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan tadi itu. Oleh karena tadi disebutkan, pertama kita UI UX-nya harus adaptif, kedua kita harus beradaptasi dengan berbagai macam jenis perangkat yang ada. Pada saat kita akan rilis maka kita harus melakukan testing dan deployment di setiap device tadi. Kita selalu harus update. Pada saat perangkat tadi sudah terdistribusi, kita harus pastikan security dari setiap perangkat tadi. Barangkali untuk satu device kita sangat secure, tapi untuk device lain itu menjadi isu. Itulah tantangan-tantangan pada saat kita mengembangkan sebuah sistem di mobile tadi. Berikutnya mobile transformation. Jadi dari mulai application revolution, dari konteks, intelligence, sama engagement. The mobile apps enter into our daily life to help the moment of need. Shift of power to the individual but opportunity for a deeper relationship. System of interaction, socio-damo, system of engagement and system of record. Omnichannel and iterative, reimagine business model. Jadi mobile transform itu sebelumnya hanya bikin aplikasi sesuai dengan konteksnya saja, berikutnya harus lebih intelijen. Kemudian harus engagement terhadap user tadi. Mobile sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Gitu kan. Kita ada dimanapun kita selalu memeriksa perangkat tadi dan segala macamnya seperti itu. Jadi bahkan sudah shifting menjadi perangkat individual, di mana personalisasi menjadi hal utama. Barangkali ada aplikasi yang sama tapi digunakan secara berbeda oleh orang tadi karena fungsi personalisasi tadi. Berikutnya kita bisa lihat TV purchase. Jadi di sini diperlihatkan
bagaimana orang membeli TV pada zaman dulu. Dimulai dari research step, gitu kan, TV mana yang bagus, yang sesuai dengan budget, dan segala macamnya seperti itu. Kemudian lihat, misalnya searching dulu, kemudian best of TV-nya apa gitu kan. Jadi lihat juga di koran atau di majalah misalnya seperti itu. Terakhir, membandingkan. Kalau ada yang sama, mana yang paling tepat? Kalau dari dua model tadi, karena kalau kita belanja TV itu bisa saja fungsinya sama, bedanya hanya sedikit barangkali gitu ya. Beda high resolutionnya, beda remote-nya, beda fitur tambahannya, misalnya yang satu ada alarm atau tidak. Nah itu hal-hal seperti itu kadang menjadi perhatian dalam pada saat kita membeli TV. Kemudian juga kita akan konsultasikan dengan keluarga gitu, apakah saya perlu membeli TV ini dan segala macam. Minta informasi dari teman gitu kan. Komentar dari yang lain seperti apa. Setelah sampai toko, apakah barang itu ada, kemudian kita cek harganya, baru kita belanja TV tadi. Itulah contoh bagaimana kita membeli TV pada zaman dulu. Apa yang terjadi saat sekarang? Menggunakan aplikasi, saya perlu TV, kemudian kita datang ke store, kemudian dengan interface yang ada, should I buy a TV sesuai dengan budget, udah gitu terus langsung apakah barangnya ada, jadi kita selalu bisa secara digital seperti itu. Cek harga, kemudian oke, lihat ratingnya, lihat like-nya, lihat yang komen-komen dari orang lain. Kalau perlu telepon, kalau tidak lihat komen pembeli-pembeli sebelumnya, baru kita membeli TV. Itulah proses belanja pada saat ini. Barangkali ya ini termasuk juga untuk visa. Jadi barangkali itu saja dari saya untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.